Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi ibu kelas 12 IPA SMA Pasundan 3 Bandung? Semoga kalian semua beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan perlindungan oleh Allah dari segala mara bahaya, termasuk dari virus corona. Walaupun semester genap ini kita masih belajar dari rumah, masih PJJ, semoga tidak menyurutkan semangat kalian dalam menuntut ilmu ya. Semoga tetap semangat dan tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Kali ini Ibu akan membahas tentang fenomena kuantum. Ya, jadi sebelumnya minggu lalu Ibu minta maaf dulu tidak memberikan materi karena ibunya sedang kurang sehat. Insya Allah sekarang Ibu akan membahas tentang fenomena kuantum. Di sini ada gambar dari suatu virus ya. Gambar tersebut menunjukkan virus HIV-1 yang cukup jelas berupa butir-butir kecil. Diperoleh menggunakan mikroskop scanning elektron atau scanning electron microscope, disingkat SEM. SEM ini menggunakan sifat gelombang dari elektron-elektron yang telah diprediksi oleh teori kuantum dan pembentukan bayangannya mirip seperti pembentukan bayangan oleh mikroskop optik. Nah, jadi di kelas 11 mungkin ya kalian telah belajar tentang optik. Di situ ada salah satu alat yang digunakan adalah mikroskop yang merupakan penerapan dari optik. Di situ hanya menggunakan pemantulan atau pembiasan dan sifat-sifat cahaya yang sederhana yang seperti biasanya. Tapi di sini mikroskop elektron ini adalah mikroskop yang lebih canggih sehingga dapat melihat lebih jelas, lebih detail sampai bagian-bagian terkecilnya. Nah, apakah teori kuantum itu dan apa kaitannya dengan mikroskop elektron yang tadi? Nanti akan bisa kalian jawab setelah menyimak pembahasan ini tentang fisika kuantum ya. Jadi fisika kuantum itu disebut juga sebagai fisika modern. Nah, yang selama ini kalian pelajari di sekolah ya, yang kelas 1, kelas 2 dan bahkan kelas 3 semester 1 itu merupakan fisika klasik atau biasa juga disebut sebagai fisika Newtonian. Dinamakan fisika Newtonian karena tentu saja berdasarkan nama Isaac Newton yang merupakan pionir dalam bidang fisika yang kalian kenal selama ini. Sedangkan kalau fisika kuantum itu pertama kali diperdengarkan oleh Albert Einstein yang tentu saja mengubah pandangan manusia tentang alam semesta, sama seperti saat Isaac Newton mengubah pandangan manusia mengenai hukum-hukum alam semesta pada saat itu. Jadi pada zaman sebelum adanya fisika modern kan kita beranggapannya dengan hukum-hukum fisika Newtonian gitu ya, fisika klasik. Jadi jika fisika klasik membahas tentang hukum-hukum pada benda solid yang dapat kita lihat sehari-hari, maka fisika kuantum itu lebih membahas pada benda-benda yang sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Fisika kuantum merupakan studi mengenai perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, pada tingkat atom, nuklir, dan juga tingkat mikroskopis, dan bahkan lebih kecil lagi dari itu. Kuantum itu merupakan terjemahan langsung dari kuantum gitu ya, pakai Q, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya berapa banyak. Maksudnya adalah mengacu pada unit diskrit materi. Jadi diskrit itu adalah bagian-bagian gitu ya, sekat-sekat materi dan energi yang diprediksi dan diamati dalam fisika kuantum. Pada penelitian-penelitian fisika kuantum, peneliti tidak dapat melihat objek yang ditelitinya, hanya dapat merasakan kehadirannya melalui besaran ukuran-ukuran tertentu yang terdeteksi. Oleh karena itu, fisika kuantum itu lebih sulit dipelajari dan tidak dipelajari lebih lanjut di sekolah-sekolah, karena lebih fokus pada konsep dan perumusan matematis, tanpa adanya pengamatan secara langsung yang tentu saja sulit untuk dimengerti bagi sebagian besar orang. Jadi kalau misalkan di fisika klasik atau fisika yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh kayak misalkan menghitung gravitasi bumi bisa menggunakan ayunan bandul, kemudian untuk membuktikan hukum Newton itu bisa melakukan percobaan-percobaan dan sebagainya tentang fluida dan sebagainya, itu ada percobaan yang bisa dilakukan. Tapi untuk fisika kuantum ini
tidak bisa dilakukan pengamatan secara langsung gitu. Karena ini merupakan perumusan matematis, tapi perumusan matematisnya juga bisa divalidasi gitu, bisa terbukti, bisa dibuktikan. Fisika kuantum itu terkadang disebut juga sebagai mekanika kuantum atau disebut sebagai teori medan kuantum. Fisika kuantum mengkaji benda-benda yang sangat kecil penyusun alam semesta. Fisika kuantum mengkaji perilaku dan properti benda-benda kuantum tersebut dan efeknya pada alam semesta. Dari sudut pandang fisika kuantum, semua yang kita lihat bukanlah seperti yang kita lihat. Sebagai contoh, benda padat yang kita lihat, yang dapat kita rasakan padat dan keras, sebenarnya hanyalah kumpulan dari molekul-molekul penyusun, dan molekul adalah kumpulan dari atom-atom. Atom-atom yang dikatakan sebagai benda penyusun terkecil ternyata terdiri lagi dari partikel subatom yang tidak mempunyai kepadatan sama sekali. Pada hakikatnya, partikel subatom tersebut merupakan kumpulan atau gelombang-gelombang informasi dan konsentrasi energi. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa 99,9% penyusun atom adalah ruang kosong. Gitu. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa seluruh dunia dan benda fisik termasuk diri kita sendiri itu terdiri dari kehampaan, dari ruang kosong. Gak masuk akal kan ya? Jadi yang membedakan antara satu benda dengan benda yang lainnya adalah perbedaan frekuensi getaran energinya. Nah, ini memang sulit diterima tadi, nggak masuk akal. Tapi walau bagaimanapun ini tuh merupakan suatu kebenaran gitu. Karena merupakan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang menyatakan ini memang kebenaran. Nah, yang dinyatakan oleh ilmuwan-ilmuwan dalam fisika modern atau fisika kuantum itu merupakan konsep-konsep mengenai hukum-hukum kuantum yang sangat berbeda dengan fisika klasik. Konsep-konsep hukum fisika kuantum ini tidak dapat diamati, akan tetapi dapat diketahui kebenarannya berdasarkan perilaku benda-benda lainnya maupun perumusan matematis yang dapat divalidasi. Jadi walaupun tidak dapat dipraktekkan, tapi dapat divalidasi melalui perumusan-perumusan matematis. Fisika kuantum itu hanya mengamati gejala fisika dalam tingkat subatomik. Jadi secara mikroskopis, bagian kecil gitu ya. Dan biasanya berhubungan dengan probabilitas atau kemungkinan. Jadi yang namanya ilmu fisika ya, dari kelas 10 mungkin sudah dipelajari, ilmu fisika itu memang ilmu pasti, tapi tetap ada ketidakpastian gitu, ada probabilitas. Yang namanya ilmu itu pasti ada kemungkinan salah, kemungkinan keliru, dan akan diperbaiki di masa mendatang. Jadi itu ada probabilitasnya. Contohnya, gelombang cahaya itu dapat berperilaku sebagai gelombang dan bersamaan pula berperilaku sebagai partikel. Ini yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Materi dapat berpindah dengan instan melewati jarak yang sangat jauh. Setiap subatomik partikel memiliki pasangannya baik negatif maupun positif. Nah, bagaimana penerapan fisika kuantum dalam kehidupan? Ilmu-ilmu fisika kuantum itu kalau di Indonesia tidak terlalu dipakai karena di Indonesia lebih fokus pada konsep. Oleh karena itu tidak ada jurusan fisika kuantum di Indonesia. Akan tetapi di negara-negara maju bidang ini diminati karena mereka juga sudah mengembangkan teknologi yang memakai konsep-konsep pada fisika kuantum. Contohnya itu adalah komputer kuantum yang memakai prinsip fisika kuantum pada perhitungan prosesornya. Kemudian ada juga negara yang menggunakan reaktor fusi untuk menciptakan bintang kecil buatan sebagai sumber energi. Kemudian selain itu ada juga beberapa waktu lalu telah viral beredarnya hasil observasi lubang hitam atau black hole untuk yang pertama kalinya. Nah, lubang hitam ini merupakan suatu singularitas yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika klasik. Fisika kuantum membantu menjelaskan fenomena adanya lubang hitam. Nah, tadi kan disinggung tentang dualisme cahaya ya. Jadi di fisika kuantum ini nanti dualisme cahaya itu maksudnya apa? Mempelajari tentang yang pertama sifat gelombang dari partikel dan sifat partikel dari gelombang. Nah, jadi suatu partikel itu sebenarnya dia adalah kalau berdasarkan teori klasik kan kalau partikel ya partikel, misalkan kalau benda padat ya benda padat, kalau gelombang ya gelombang. Tapi ternyata seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diketahui bahwa partikel itu merupakan gelombang dan gelombang itu merupakan partikel gitu. Jadi kenapa ada teori
yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang cepat itu lupa. Teleportasi ya. Nah, kenapa ada teleportasi? Kan tadi itu ada perubahan materi menjadi gelombang. Jadi ada orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain mungkin dengan kecepatan cahaya ya, karena itu bisa terjadi semua. Jadi awalnya orang itu merupakan partikel ya, materi gitu. Kemudian berubah menjadi gelombang, nanti suatu tempat berubah lagi menjadi suatu materi atau partikel. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari mungkin belum ada ya secara teori, tapi itu seperti itu. Kemudian sifat gelombang dari partikel ini nanti ditunjukkan oleh radiasi benda hitam, konsep radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Radiasi benda hitam ini memenuhi hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wien. Nanti Ibu hanya akan menjelaskan secara singkat saja ya tentang hukum-hukumnya. Sementara untuk efek fotolistrik itu nanti memenuhi teori kuantum Planck dan teori kuantum Einstein. Sementara sifat partikel dari gelombang itu ditunjukkan oleh efek Compton dan juga difraksi elektron. Keduanya itu memenuhi hipotesis de Broglie. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang radiasi benda hitam. Nah, ini bisa dilihat ya, spektrum cahaya. Kita lihat saja radiasi benda hitam. Apa sih yang dimaksud dengan radiasi benda hitam? Bisa dilihat dari gambarnya itu ya, ada suatu ruang tertutup tapi ada lubang sedikit. Di lubangnya itu ada masuk berkas cahaya. Apa yang terjadi? Ternyata benda yang permukaannya sedemikian rupa sehingga menyerap semua semua radiasi yang datang padanya atau tidak ada yang dipantulkan. Itu dikatakan sebagai benda hitam. Jadi benda hitam itu adalah suatu benda yang permukaannya itu mampu menyerap semua radiasi yang datang kepadanya. Contohnya seperti itu, seperti yang ada di gambar. Jadi ketika ada berkas cahaya yang masuk, semuanya itu terserap gitu, tidak ada yang keluar. Ini contohnya atau gambarnya black body. All incident radiation is absorbed. Jadi semuanya itu diserap. Tapi ada juga yang dipantulkan. Gitu, cuman nggak banyak gitu ya. Nah, tadi kan memenuhi hukum Stefan Boltzmann ya, di radiasi benda hitam itu. Nah, hukum Stefan Boltzmann itu bunyinya adalah daya total persatuan luas yang dipancarkan pada suatu benda hitam panas adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Jadi, rumus dasarnya I total itu adalah P per A. I itu adalah intensitas ya, intensitas cahayanya, sama dengan P itu daya per A itu adalah luas permukaan yang disinari. Nah, kata Stefan Boltzmann itu hukumnya daya itu adalah satuan luas yang dipancarkan. Daya total persatuan luas yang dipancarkan pada suatu benda hitam panas adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Jadi T pangkat 4. Sementara E dan taunya itu adalah sebagai konstanta ya. Jadi P per A sama dengan E tau dikali T pangkat 4. Ini adalah persamaan untuk hukum Stefan Boltzmann. P itu adalah daya radiasi, satuannya watt. A adalah luas permukaan benda, satuannya meter persegi. E adalah koefisien emisivitas. Kemudian tau itu adalah tetapan Stefan Boltzmann, 5,67 kali 10 pangkat min 8 Weber per meter kuadrat K pangkat 4. Dan T itu adalah suhu mutlak benda, satuannya dalam Kelvin. Kemudian tadi selain hukum Stefan Boltzmann, si radiasi benda hitam juga dijelaskan dengan hukum pergeseran Wien. Ini adalah grafik untuk hukum pergeseran Wien. Jadi ada ini ya. Di sini ada suhu. Nah, ini adalah suhu. Kemudian ini warna.
suhunya dalam derajat Celcius, dimulai dari 1500 sampai 500 derajat Celcius. Warnanya itu dari warna putih sampai warna merah tua. Jadi warna di sini yang paling tinggi suhunya itu adalah warna putih ya. Sementara warna merah itu adalah dengan suhu yang paling rendah. Rendahnya itu ya 600 derajat Celcius. Tetap aja sih kalau di kehidupan nyata itu sangat panas ya. Cuman ada yang lebih panas lagi, yaitu warna putih. Jadi mulai dari merah tua, merah cherry, merah orange, kemudian orange, kuning, kuning muda, kemudian warna putih. Gitu. Jadi putih itu yang paling tinggi suhunya. Nah, hukum pergeseran Wien itu persamaannya adalah lambda max dikali T itu sama dengan suatu konstanta yang besarnya 2,9 kali 10 pangkat min 3 mili Kelvin. Nah, lambdanya itu adalah panjang gelombang, satuannya meter. T-nya adalah suhu mutlak permukaan benda, satuannya Kelvin. Dan C-nya itu adalah tetapan pergeseran Wien. Yang besarnya tetap, yaitu 2,9 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi dengan hukum pergeseran Wien maupun dengan tadi hukum Stefan Boltzmann itu bisa digunakan untuk menghitung suhu dari matahari atau benda-benda atau bintang-bintang yang ada di luar angkasa. Bisa dipakai. Kelemahan dari teori benda hitam dengan tinjauan fisika klasik. Nah, ini mungkin Ibu hanya bahas sedikit. Di fisika klasik itu ada dibahas teori benda hitamnya, teori Wien, sama teori Rayleigh-Jeans. Nah, teori Wien itu dia kelemahannya tuh sebenarnya cocok dengan spektrum radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang pendek gitu, tapi kelemahannya dia menyimpang untuk panjang gelombang yang panjang. Jadi si teorinya itu hanya berlaku untuk panjang gelombang yang pendek. Kalau teori Rayleigh-Jeans itu cocok dengan spektrum radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang panjang, tapi menyimpang untuk panjang gelombang yang pendek. Jadi hanya berlaku untuk panjang gelombang yang panjang. Nah, gimana solusinya? Itu adalah dengan teori kuantum Planck. Apa itu teori kuantum Planck? Teori kuantum Planck itu radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul itu tidak kontinu, tetapi dalam bentuk paket-paket energi diskrit yang disebut sebagai kuantum foton. Nah, jadi yang selama ini kita pelajari di gelombang itu adalah suatu gelombang itu adalah getaran yang merambat atau energi yang merambat. Jadi secara kontinu gitu terus menerus. Tapi ternyata si gelombang itu tidak secara kontinu, tidak terus menerus, tapi dia dalam bentuk paket-paket energi secara diskrit. Itu disebutnya sebagai foton atau kuantum. Jadi foton atau kuantum itu adalah paket-paket energi atau paket-paket gelombang. Besar energi yang berkaitan dengan tiap foton adalah E sama dengan H kali F. Gitu. Sehingga untuk N buah foton energinya dinyatakan sebagai En sama dengan N kali H kali F. Itu besaran atau rumus dari teori kuantum Planck ya. E sama dengan H kali F. E-nya itu adalah energi, H-nya itu adalah tetapan, dan F-nya itu adalah frekuensi. Nah, energi dari molekul-molekul dikatakan terkuantisasi dan energi yang diperkenankan disebut tingkat energi. Ini berarti bahwa tingkat energi bisa HF ya, karena kan tadi N-nya dimulai dari 1, jadi 1 kali HF, bisa 2HF, 3HF, dan sebagainya. Sedangkan H disebut dengan tetapan Planck, besarnya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Nah, ini jadi berupa gelombang itu tidak kontinu, tapi dia diskrit. Gitu, dia terpaket-paketkan. Gambarnya seperti ini. Teori kuantum Planck. Yang kedua, molekul-molekul itu memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskrit dari energi cahaya yang disebut sebagai kuantum atau foton. Molekul melakukannya dengan melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik itu adalah peristiwa keluarnya elektron-elektron ketika suatu permukaan logam
disinari oleh radiasi elektromagnetik. Contohnya oleh cahaya tampak, inframerah, atau sinar ultraviolet. Elektron yang keluar disebut sebagai fotoelektron. Nah, ini contohnya. Ada metal surface atau permukaan logam. Jadi, permukaan logam itu disinari oleh foton. Gitu ya. Oleh radiasi elektromagnetik. Ketika diradiasi oleh radiasi elektromagnetik, kemudian menyentuh permukaan logam, maka ada elektron yang loncat gitu, elektron yang keluar. Nah, ini dikatakan sebagai peristiwa efek fotolistrik. Nih, energi sebelumnya adalah H dikali V, sama dengan H kali V. Dan energi yang dihasilkannya itu adalah energi kinetik, E sama dengan setengah mv kuadrat. Itu energi elektron. Nah, kemudian ada sinar X. Sinar X itu adalah sinar yang dihasilkan dari suatu proses seperti yang ada di gambar. Jadi di situ ada tabung sinar X, di dalamnya itu ada katoda, kemudian ada anoda, kemudian filamen katodanya itu dipanaskan, yang menyebabkan elektron itu bergerak dipercepat. Itu bergerak dengan sangat cepat dari katoda ke anoda. Nah, karena ada pergerakan elektron tersebut, ada perpindahan elektron yang sangat cepat tersebut, sehingga dihasilkanlah suatu sinar atau suatu radiasi elektromagnetik. Dikatakanlah radiasi elektromagnetik itu sebagai sinar X. Jadi ini sinar X kebalikannya dari fotolistrik. Kalau efek fotolistrik tadi ada radiasi elektromagnetik yang ditembakkan ke logam, kemudian elektron pada logamnya itu jadi keluar. Nah, itu efek fotolistrik. Kalau sinar X, justru ada elektron yang bergerak dipercepat dengan kecepatan yang tinggi. Nah, si pergerakan elektronnya itu menghasilkan suatu radiasi, dikatakan sebagai sinar X. Dan tabungnya itu tabung hampa udara gitu, vakum. Sedangkan yang dimaksud dengan efek Compton itulah seperti ini. Nah, ini adalah skema dari efek Compton. Jadi percobaannya itu adalah dengan menembak suatu elektron ya. Ini di sini ada elektron yang ini dengan sinar X gitu. Sinar X ditembakkan ke foton, kemudian yang terjadi adalah terhambur menjadi elektron dan menjadi foton. Jadi elektronnya terhambur, ini ke sini elektronnya terhambur. Jadi di sini elektronnya terhambur ke atas, kemudian fotonnya itu terhambur ke bawah. Percobaan Compton itu cukup sederhana ya, yang tadi yang Ibu jelaskan. Jadi sinar X yang telah menumpuk elektron itu akan kehilangan sebagian besar energinya, yang kemudian terhambur dengan sudut hamburan sebesar theta terhadap arah semula. Nah, hal ini tuh menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kan tadi fotonnya itu terhambur dan elektron yang awalnya diam kemudian ditembak oleh foton juga terhambur. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel. Buktinya tadi terhambur gitu ya, bisa menumpuk dan terhambur, sehingga memperkuat teori kuantum yang mengatakan bahwa cahaya itu memiliki dua sifat, yaitu cahaya dapat bersifat sebagai gelombang dan cahaya juga dapat bersifat sebagai partikel, yang disebut tadi dualisme gelombang cahaya. Kemudian yang terakhir ini ada hipotesis de Broglie atau dualisme cahaya. Cahaya itu sebagai gelombang, peristiwa difraksi dan interferensi. Bisa dilihat dari peristiwa bahwa gelombang itu bisa berdifraksi dan berinterferensi. Kemudian cahaya sebagai partikel itu dilihatnya dari efek fotolistrik dan hamburan Compton yang tadi gitu. Sifat partikel dinyatakan dalam besaran momentum.
Sifat gelombang dinyatakan dalam besaran panjang gelombang atau lambda, sehingga kaitan antara keduanya adalah lambda sama dengan H per P gitu, atau karena P itu momentum adalah M kali V, jadi lambda sama dengan H per M dikali V gitu ya. Lambdanya itu adalah panjang gelombang de Broglie, satuannya meter, kemudian M itu adalah massa diam partikel, satuannya kilogram, V adalah laju partikel, satuannya meter per sekon. Nah, semoga penjelasan yang tadi dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana tadi prinsip kerja dari mikroskop elektron. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang fisika kuantum dari Ibu. Insya Allah nanti kita lanjut lagi minggu depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Boleh di kanal YouTube-nya, boleh juga di aplikasi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Semoga tetap semangat belajarnya ya. Tidak perlu dicatat di buku ya, cukup disimak saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.